Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu geografi. Sejarah perkembangan ilmu geografi diawali oleh bangsa Yunani yang secara aktif meneliti juga mendokumentasikan informasi dan data geografian sebagai sebuah ilmu dan filosofi. Sebagai ilmu geografi yang telah berkembang dari waktu ke waktu, yang dalam hal ini dikategorikan menjadi 5 tahap perkembangan. Yang pertama, geografi klasik atau geografi masa kuno berkembang sekitar abad 6 sampai 1 sebelum Masehi. Kedua, geografi abad pertengahan atau Renaissance. Ketiga, geografi modern. Keempat, geografi abad ke-19 dan kelima, geografi abad ke-21. Tetapi di dalam kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan 3 sejarah perkembangan ilmu geografi. 1. Geografi klasik atau masa kuno. Geografi klasik atau masa kuno berkembang sekitar abad 6 sampai 1 sebelum Masehi, di mana geografi klasik adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, geografi klasik atau masa kuno identik dengan filsafat dan merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Geografi klasik atau masa kuno dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu geografi di zaman Yunani dan geografi di zaman Romawi. 1. Geografi di zaman Yunani. Pada zaman ini merupakan awal perkembangan ilmu geografi. Ilmu ini timbul karena usaha untuk mengetahui dari mana atau asal-usul negara serta penduduk yang hidup pada zaman tersebut. 2. Geografi di zaman Romawi. Perkembangan geografi diwariskan dari zaman Yunani ini melahirkan geografi kuno yang dipelopori oleh Strabo 64 Masehi sampai 20 Masehi yang memiliki buku Geographia yang berisi tentang uraian dunia dan isinya. Adapun 3 tokoh geografi pada masa klasik. Yang pertama, Anaximandros, yaitu seorang Yunani pada tahun 550 Masehi sebelum Masehi yang membuat peta. Kedua, Thales 640 sampai 548 sebelum Masehi, di mana bumi ini berbentuk keping silinder yang terapung di atas air dengan separuh bola hampa di atasnya. Yang ketiga ada Herodotus 485 sampai 425 sebelum Masehi, di mana ahli filsafat dan sejarah Yunani mengemukakan bahwa hubungan perkembangan masyarakat dengan faktor-faktor geografi di wilayah yang bersangkutan sangat erat. 2. Abad Pertengahan. Pada akhir abad pertengahan, uraian tentang geografi masih bersirikan hasil laporan perjalanan, baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun perjalanan yang dilakukan melalui laut. Perjalanan umat manusia di muka bumi dilakukan oleh para pedagang yang melakukan perniagaan antar negara dan antar benua, yang tujuannya untuk mencari 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold yaitu mencari kekayaan, gospel menyebarkan agama, dan glory mencari kejayaan, serta dilakukan oleh para tentara untuk melakukan peperangan dan meluaskan tanah kekuasaannya. Tokoh-tokoh geografi pada abad pertengahan yaitu ada Marco Polo, seorang petualang Eropa 1254 sampai 1324. Kedua ada Bartolomeus Dias, yaitu seorang pelaut Portugis. Yang ketiga ada Vasco da Gama, yaitu seorang pelaut Portugis yang mengabdi pada Raja Portugis dan dipilih untuk memimpin pelayaran mencari rute ke timur atau menemukan rute laut ke Hindia. 3. Geografi abad modern. Geografi abad modern merupakan titik awal geografi menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan mempelajari bumi dan kehidupannya dengan menggunakan metode ilmiah, baik berdasarkan hasil kajian mendalam ataupun observasi lapangan. Renaissance atau modern adalah perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance atau modern merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu ada humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisisme, dan yang terakhir ada rasionalisme. Menurut Bertardus Varenius 1622 sampai 1650,
melalui bukunya yang berjudul Geografia Generalis membagi geografi menjadi dua. Yang pertama ada geografi umum dan yang kedua ada geografi khusus. Geografi umum ini juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada terestrial, yaitu ilmu yang mempelajari daratan, meliputi bentuk dan ukuran keadaan fisik, atmosfer, lautan dikenal dengan istilah geografi fisik. Yang kedua ada falakiah. Falakiah ini membahas tentang kedudukan bumi di alam semesta termasuk planet-planet, dikenal dengan istilah kosmografi. Yang ketiga ada komparatif. Komparatif ini membahas tentang gambaran bumi secara lengkap letaknya dan berbagai tempat di permukaannya. Dan yang geografi khusus atau yang disebut dengan geografi regional berkaitan dengan negara dan wilayah di permukaan bumi dari iklim, kondisi fisik seperti relief, flora dan fauna, serta kondisi manusianya seperti penduduk, kegiatan ekonomi dan pemerintah. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada sejarah perkembangan ilmu geografi. Sekian dan terima kasih.